Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada kabar gembira, yaitu kabar tentang pengangkatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ternyata teman-teman, di balik kabar gembira tersebut, di balik kabar bahagia tersebut, ada cerita yang agak miris, ya, yang membuat kita terkejut. Apa itu, Pak? Kabarnya, sehabis diangkat menjadi pegawai P3K, banyak guru, ya, di sini yang dibahas guru, itu yang tiba-tiba saja mengajukan gugatan cerai. Ya, gugatan cerai, teman-teman. Ya. Jadi kaget kita dibuatnya kan? Ada apa ini? Ya, fenomena apa ini yang terjadi nih? Begitu diangkat jadi pegawai, kok mengajukan gugatan cerai? Penasaran? Yuk kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Saya doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, teman-temanku, dimanapun berada, di kesempatan kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan membahas sesuatu yang sedang hot, ya, yang sedang viral pada akhir-akhir ini, yaitu tentang pegawai P3K. Beberapa waktu yang lalu itu pemerintah kan sedang gencar-gencarnya mengangkat pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuklah guru-guru honor, ya, guru-guru honor dan juga beberapa tenaga kesehatan dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, yang kita fokuskan di sini itu guru honor ya teman-teman, ya, di mana guru-guru honor ini yang sudah lama mengabdi, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun mengabdi. Nah, kabar baiknya mereka akhirnya diangkat menjadi pegawai P3K, ya, di mana kabar baiknya juga otomatis kesejahteraan mereka lebih terjamin, ya, di mana misalnya pada waktu menjadi guru honor, gaji mereka, berita yang saya dengar ada yang 300.000, ada yang 400.000 per bulan. Nah, setelah mereka diangkat menjadi pegawai, ya, pegawai P3K ini, otomatis kesejahteraan mereka lebih terjamin, ya, di mana gaji mereka nanti setara dengan gaji PNS atau ASN. Jadi teman-teman, muncul fenomena yang mana membuat kita menjadi kaget, ya. Kaget kita jadinya. Di mana di satu sisi ini adalah kabar yang menggembirakan, kabar bahagia setelah diangkat menjadi pegawai P3K. Begitu SK turun, otomatis kan harusnya senang, harusnya bahagia gitu. Tapi justru yang terjadi teman-teman, itu angka gugatan cerai, ya, angka gugatan cerai itu malah meningkat, ya, meningkat drastis. Ini yang saya baca beberapa waktu lalu terjadi di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat. Jadi ada beberapa guru pegawai P3K ini yang mengajukan gugatan cerai. Nah, sekarang kita bahas apa hubungan antara menjadi pegawai P3K dengan perceraian. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kita bahas yang pertama, yaitu bisa jadi yang paling mungkin itu adalah soal ekonomi. Ya, seperti yang kita ketahui, dulu sebelum diangkat menjadi pegawai P3K, ya, guru honor misalnya. Guru honorer itu gajinya pas-pasan teman-teman, ya, seperti yang kita ketahui, gajinya pas-pasan,
bahkan bisa dibilang kurang. Nah, begitu menjadi pegawai P3K, ya, begitu diangkat menjadi pegawai P3K, maka otomatis gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya itu pasti menjadi lebih baik. Dalam artian apa? Kehidupan ekonominya menjadi lebih stabil, meningkat teman-teman. Di mana gaji para pegawai P3K ini setara dengan gaji pegawai PNS atau ASN. Bisa jadi teman-teman, dengan kemandirian finansial ini, seseorang jadi merasa punya pilihan dalam hidupnya. Yang tadinya mungkin dalam tanda kutip terpaksa ia bertahan dalam hubungan rumah tangga yang kurang bahagia karena alasan ekonomi. Sekarang jadi punya keberanian untuk mengambil keputusan. Nah, ini bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, yang kedua, bisa jadi juga mungkin karena memang masalah itu sudah ada, ya. Masalah itu sudah ada sebelumnya dan sekarang terbuka lagi. Ya, dulu mungkin fokusnya itu cuma cari uang khusus untuk makan. Setelah masalah makan atau masalah perut ini selesai, tiba-tiba saja kok masalah hati dan masalah ketidakcocokan malah menjadi lebih terasa. Nah, ini mungkin bisa jadi karena perubahan finansial tadi. Yang ketiga, teman-teman, bisa jadi karena perubahan gaya hidup. Ya, setelah diangkat menjadi pegawai P3K, punya penghasilan lebih, jadi merasa perlu untuk upgrade diri. Ya, yang dulu sebelumnya jarang atau tidak pernah nongkrong di kafe, sekarang nongkrong di kafe. Ya, HP pun HP keluaran terbaru. Ya, teman-teman baru. Ya, dan juga lingkungan pergaulan yang baru. Ya, sehingga punya pandangan yang juga baru dalam masalah hidup. Ya, pandangannya udah beda ini. Nah, bisa jadi pandangan yang berbeda ini pas pula tidak sejalan dengan pasangan. Nah, ini jadi masalah, teman-teman. Ya, jadi permasalahan. Ya. Jadi banyak faktor, teman-teman, banyak faktor. Atau bisa jadi teman-teman punya pemikiran yang lain. Yuk tulis di kolom komentar ya, kita berbagi lagi. Kita sharing kenapa kok fenomena ini bisa terjadi. Teman-teman, kita tidak bisa ya mengeneralisir semua kasus. Ya, karena apa? Masih banyak, saya lihat masih banyak guru-guru yang ketika lulus atau diangkat menjadi P3K itu makin bahagia. Ya, saya lihat kehidupannya makin bahagia, makin harmonis setelah ekonomi mereka membaik. Ya, tentang kasus perceraian atau guru-guru P3K yang menggugat cerai, itu bisa jadi sebenarnya mungkin kasusnya itu sudah ada, masalah mereka itu sudah ada bibit-bibitnya itu, baru sekarang aja yang mengemuka gitu. Perlu diingat juga teman-teman bahwa menjadi pegawai P3K atau ASN itu ada aturannya, teman-teman. Khususnya soal perceraian, di mana mereka tidak bisa sembarangan langsung cerai gitu kan, nggak bisa, karena harus ada izin dari pimpinan atau kepala daerah. Bahkan kalau mereka nekat cerai tanpa izin, itu bisa-bisa mereka akan mendapatkan sanksi disiplin. Nah, bagaimana teman-teman dengan
pengangkatan pegawai P3K di daerah teman-teman. Apakah juga terjadi fenomena ini, yaitu meningkatnya gangguan cerai? Ya, ini menarik untuk kita ulik teman-teman. Ya, menarik untuk kita ulik karena bisa jadi ada pola tertentu di balik meningkatnya kesejahteraan dengan perubahan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Atau mungkin ada faktor-faktor sosial dan budaya lokal yang ikut berperan. Siapa yang tahu? Kalau menurut saya, yang penting itu komunikasi. Ya, komunikasi dan keterbukaan di dalam rumah tangga. Mau kondisi seperti apapun, baik itu kondisi ketika lagi sempit ataupun dalam keadaan kondisi lapang. Jadi paling tidak kita bisa saling memahami, ya, saling memahami satu sama lain. Yang namanya potensi masalah itu pasti ada teman-teman. Jadi tergantung bagaimana kita saling memahaminya. Jadi penting komunikasi dan juga keterbukaan. Demikianlah teman-teman sharing singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.